Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal hayata wal amwat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan hidup dan mati untuk menguji siapa di antara kita yang lebih baik amalnya. Walhamdulillahilladzi khalaqadz dzakara wal unsa wa ja'ala bainakuma tabi'atan syatta wa faddala ba'dakum ala ba'dim bittaqwa. Serta segala puji bagi Allah yang telah menciptakan laki-laki dan perempuan dan menjadikan di antara mereka tabiatnya masing-masing dan mengutamakan takwa di antara satu dengan yang lainnya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMA Negeri 1 Sumedang yang mudah-mudahan senantiasa berada dalam rahmat, ridho, lindungan dan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan kali ini kita masuk hari ke-10 kedua di bulan Ramadan. Sebagaimana hadis Nabi SAW dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, awal bulan Ramadan itu adalah rahmat, pertengahannya adalah maghfirah, dan akhirnya adalah itqum minan nar. Jadi awal Ramadan itu rahmat, 10 hari pertama rahmat, 10 hari kedua yang sedang kita jalani kali ini adalah maghfirah, ampunan, dan 10 hari terakhir nanti adalah itqum minan nar, pembebasan dari api neraka. Oleh karena itu, 10 hari kedua ini adalah waktu yang tepat untuk kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara tentang ampunan, ini erat kaitannya dengan taubat. Dan jika berbicara tentang taubat, ini erat kaitannya pula dengan hijrah. Maka tidak salah, bulan Ramadan selain disebut bulan yang istimewa karena banyak keistimewaan di dalamnya, bulan Ramadan juga disebut bulan rahmat karena memang rahmat Allah dibukakan selebar-lebarnya di bulan ini. Bulan Ramadan juga disebut bulan hijrah karena ini adalah momen yang tepat kita untuk memperbaiki diri, lebih mendekatkan diri kepada ilahi Rabbi. Hijrah itu ada hijrah secara lahiriah dan hijrah secara batiniah. Kalau hijrah secara lahiriah itu lahirnya yang hijrah, fisiknya yang hijrah. Contohnya kalau kita tinggal di suatu lingkungan atau suatu tempat yang lebih banyak maksiatnya daripada taatnya, maka bumi Allah itu luas. Inna ardullahi wasi'ah. Allah menjelaskan bahwa bumi Allah itu luas. Ketika kamu berada dalam tempat yang maksiatnya lebih besar daripada taatnya, maka silahkan hijrah, maka silahkan berpindah. Itu hijrah secara lahiriah, jasmaninya. Ada yang mengatakan hijrah secara lahiriah, jasmani, bisa dikatakan pula hijrah anggota badannya. Contohnya kalau kita punya mata,
yang asalnya dipakai untuk maksiat, keburukan, nonton yang enggak, maka hijrah kepada sesuatu yang lebih bermanfaat, sesuatu yang lebih mendekatkan diri kita kepada sang penguasa alam. Dipakai tadarus, dipakai baca buku-buku agama dan lain sebagainya. Pun ada yang mengatakan hijrah itu ada secara batiniah. Kalau secara batiniah yakni hijrah hatinya. Asalnya hati kita banyaknya di keburukan, maka kita hijrah kepada kebaikan. Nah, momen hijrah ini sangat tepat dilaksanakan di bulan Ramadan karena kesempatan yang kita dapatkan dan Allah berikan itu banyak. Oleh karena itu, berkaitan dengan hijrah, maka tema pembahasan kita kali ini yaitu tentang Ramadan dapat membersihkan atau melenyapkan penyakit hati karena momennya sedang tepat. Berbicara tentang penyakit hati, kita tadi sudah berbicara tentang Ramadan, kita sekarang berbicara tentang penyakit hati. Tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Artinya ketika ada penyakit fisik itu ada obatnya, dan ketika ada penyakit hati juga itu ada obatnya. Kita kenali dulu tanda-tanda penyakit hati. Kalau kita terluka secara jasmani, kita mungkin langsung ingin mengobati. Kalau tangannya terluka, ingin pakai betadine dan lain sebagainya mungkin ya. Tapi kalau misal penyakit hati, jarang kita mampu mendiagnosa bahwa kita punya penyakit itu. Apa aja kira-kira penyakit hati? Salah satu diantaranya ada penyakit SMS. SMS itu senang melihat orang lain susah melihat orang lain senang. Jadi kalau misal kita senang melihat orang lain susah, hati-hati. Mungkin kita terdiagnosa penyakit iri, dengki, dan hasad. Sementara ancamannya sesuai hadis Nabi, iyyakum wal hasada fa innal hasada takulul hasanati kama takulun narul hatoba. Jauhilah oleh kalian penyakit hasud, karena sesungguhnya penyakit hasud itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Maka hanguslah segala perbuatan kebaikan kita kalau kita punya hasud. Jadi kita identifikasi diri, diagnosa diri apakah kita punya penyakit itu atau tidak. Itu tentang hasud, iri, dan dengki. Lalu ada penyakit yang ini merupakan syirik kecil. Jadi penyakit ini menyebabkan amal kita kalau dilihat orang lain bakal semangat, tapi kalau tidak ada orang lain bakal tidak semangat alias melempem. Apa penyakit ini? Yang dikategorikan syirik kecil itu adalah penyakit riya. Jadi senantiasa ingin terlihat orang lain, ada orang lain baru semangat, nggak ada baru biasa-biasa aja. Karena yang dikejar bukan keridhaan Allah, tapi semata-mata pujian makhluk. Itu riya. Dan di Quran surat Al-Baqarah ayat 264 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Janganlah kalian membatalkan sedekah kalian dengan caci maki, dengan menyebut-nyebutnya dan mencaci maki. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, sebagaimana orang yang menginfakkan harta mereka karena riya kepada manusia. Kalau kayak gitu, wala yu'minu billahi wal yaumil akhir, jadi bukan karena beriman kepada Allah dan hari akhir, tetapi pengen pujian manusia. Perumpamaannya nih, famasaluhu, perumpamaannya kamasali sofwani, perumpamaannya seperti batu licin, fa'asobahu wabilun, lalu ditimpa hujan lebat, fatarakahu solda, jadi nggak ada yang tersisa. Artinya hangus, sama-sama hangus amalnya. Seperti tadi juga hasad. Lalu kita diagnosa kembali. Ada satu penyakit hati yang kita tuh narsis dalam artian kita bangga diri, ujub dan lain sebagainya. Kita berbangga punya, merasa lebih daripada orang lain. Itu penyakit takabur atau sombong. Jelas Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Bahkan hadis riwayat Muslim menjelaskan tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat sombong walaupun seberat biji sawi.
Setelah kita diagnosa penyakit-penyakit itu, maka kita coba obatin di momen Ramadan ini. Apa obatnya? Kita adopsi obat hati yang dari lagunya Opik dulu ya. Yang pertama, kita tadarus, perbanyak tadarus. Di bulan Ramadan ini selain memperbanyak tadarus itu kan akan menenangkan hati, membuka cakrawala ilmu. Lalu perbanyak saum, karena memang 1 bulan berturut-turut kita saum di dalamnya, dan itu bisa meredam hawa nafsu kita. Lalu sholat malamnya juga, tarawihnya juga tidak pernah terlewat mungkin ya, karena biasanya kalau tahajud qiyamul lail di bulan-bulan biasa mungkin bolong-bolong, tapi kalau misal di Ramadan karena lingkungannya banyak yang tarawih qiyamul lail, maka kita juga akan terbiasa untuk tarawih, lalu memperbanyak zikir. Dari beberapa hal itu mungkin bisa mengobati penyakit hati, yang penyakit hati itu tidak bisa dianggap sepele, tidak bisa dibiarkan, tapi harus diobati. Dengan momen Ramadan ini, mudah-mudahan kita bisa mengobati penyakit hati dengan banyaknya beramal, karena ini adalah momen yang tepat untuk kita berbenah diri dan untuk kita hijrah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga Ramadan ini menjadikan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.